Shalom saudara sekalian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kesempatan pada saat ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu yang menuntun kami, yang menjadi perisai dalam kehidupan kami, menjadi terang pelita yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan maksud-Mu dalam kehidupan kami. Urapi kami semua untuk mendengar kebenaran firman-Mu ini, supaya kami mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, saya ajak saudara membuka Alkitab dan membaca di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat 14. 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, saudara sekalian, kita tahu pada hari-hari yang terakhir ini banyak orang yang mati atau meninggal karena wabah virus, dan bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan banyak juga orang Kristen atau hamba Tuhan yang meninggal dunia karena wabah ini. Dan orang mulai bertanya-tanya dan mulai meragukan tentang perlindungan Tuhan. Banyak orang Kristen mulai imannya menjadi goyah. Bahkan ada yang mulai mendiskreditkan hamba-hamba Tuhan atau orang Kristen yang meninggal oleh karena wabah ini. Mereka mulai meragukan dan mempertanyakan iman mereka, sampai mengapa mereka harus meninggal karena wabah ini. Mereka mulai mendiskreditkan kehidupan mereka. Mereka berpikir mungkin orang-orang percaya ini ada dosa dalam hidupnya, atau kurang beriman kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saya ditanya mengapa ini semua terjadi, saya akan menjawab bahwa bukan dalam kapasitas saya untuk bisa menjelaskan tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita bisa menjelaskan ini semua, tentu juga kita akan bisa menjelaskan mengapa Ayub, orang yang benar itu, harus mengalami bencana dan malapetaka dalam hidupannya. Kita ingat dalam perjanjian lama, hamba Allah yang pelayanannya luar biasa dalam melakukan mujizat, yaitu Elisa, harus mati. Karena apa? Sakit, suatu. Kita ingat Yohanes Pembaptis, utusan Allah itu, harus mati secara tragis, kepalanya dipenggal. Stefanus, orang yang penuh urapan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, harus mati dirajam. Dan murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul Kristus, pada umumnya mereka martir, mengalami kematian yang tragis di dalam kehidupan mereka. Jadi saudaraku, kalau merenungkan ini semua, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bukan bagaimana matinya orang percaya itu, bagaimana model matinya mereka mengakhiri hidupnya. Apakah mereka mati karena sakit atau tidak sakit, atau mengalami bencana, atau mengalami malapetaka. Tetapi Alkitab menuliskan, orang yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat. Artinya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang bertahan dalam imannya sampai akhir hidupnya, itulah saudaraku yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya.
Jadi saya berpikir saudara sekalian, cara pikir kita sebagai orang percaya yang alkitabiah, yang benar adalah seharusnya seperti ini. Di dalam hidup ini, mari kita investasikan hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan Yesus. Dan setelah itu, mengenai urusan mati dan hidup kita, mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang mempunyai hidup kita ini. Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca tadi 2 Tawarik 7 ayat 13-14, ini juga merupakan suatu rujukan atau tuntunan bagi kita, orang-orang yang percaya, untuk menerima janji Tuhan pada waktu kita mengalami malapetaka atau bencana datang dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, apabila malapetaka dan bencana datang, maka kita sebagai orang percaya, mari kita menjadi umat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Jangan kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang merendahkan diri, yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, berseru di dalam doa, dalam iman, di dalam ketekunan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, cari wajah Tuhan. Artinya fokus hidup kita ini, mari kita fokus untuk mencari Tuhan, mencari kebenarannya di dalam hidup kita. Yang keempat, bertobat. Artinya bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi kalau 4 hal ini kita lakukan? Di dalam 2 Tawarik 7, 13, 14 tadi menyebutkan, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan akan mengampuni segala dosa kita. Dan bukan hanya itu, Dia akan menjawab doa kita dan memulihkan negeri atau kehidupan kita. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya, oleh orang-orang yang beriman. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14 merupakan tuntunan bagi orang percaya di masa-masa ini saat bencana wabah virus datang di dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap memegang kontrol dan kendali atas dunia ini. Walaupun hari-hari mungkin kita bisa melihat bahwa dunia sementara menuju kepada resesi karena wabah ini. Resesi ekonomi sementara terjadi di belahan dunia ini. Amerika Serikat tahun lalu saja beritanya atau datanya sudah ada 17 juta kurang lebih pengangguran. Bahkan di Indonesia hari-hari terakhir ini sudah ribuan orang yang mengalami PHK atau dirumahkan, saudaraku. Dan kita melihat wabah virus ini banyak menimbulkan ketakutan dalam kehidupan manusia. Jadi teror, tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang sakit, saudaraku. Tetapi saya mau sampaikan, melalui kegoncangan ini akan banyak orang yang bertobat. Melalui kegoncangan ini, maka Injil akan diberitakan ke seluruh bangsa untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa sebelum tiba kesudahannya. Dan banyak orang akan diselamatkan, banyak orang akan bertobat, banyak orang akan mencari Tuhan melalui malapetaka ini, melalui bencana ini, melalui wabah virus ini. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, kita juga sebagai orang percaya, hari terakhir ini kita sementara dimurnikan. Tuhan Yesus sementara murnikan iman kita, pengiringan kita, ketaatan kita kepada Dia. Tuhan Yesus sanggup menghentikan wabah virus ini. Tuhan Yesus sanggup menolong kita untuk melewati masa resesi ekonomi bagi bangsa dan negara kita dan bagi dunia yang sementara dilanda. Biarlah hari-hari ini saudara semakin sungguh-sungguh dengan Dia,
semakin setia dengan Dia, semakin mengasihi Dia. Biar waktu ini kita banyak pergunakan, investasikan hidup kita untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan katakan akan tiba waktunya kita mencari Tuhan, tapi waktunya sudah tidak ada. Karena pada waktu itu penghakiman akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada saat ini. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk kebenaran-Mu yang singkat yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami, yang mengubahkan kehidupan kami. Kami satu hati berdoa untuk wabah virus ini di dalam nama Yesus segera berhenti. Dunia menjadi pulih, Indonesia menjadi pulih. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi yang sementara melanda dunia dan Indonesia. Dalam nama Yesus, resesi ini segera berlalu dan dunia dan Indonesia mengalami pemulihan dari segi ekonomi. Kami juga berdoa, hamba khusus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini melihat tayangan ini sementara bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu. Urapan kesembuhan turun menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini, yang bergumul masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keuangan. Di dalam nama Yesus, Engkau Jehovah Jireh yang mencukupkan kebutuhan hidup kami. Terima kasih banyak untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.